Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu besar, untuk pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah sertai sepanjang malam, dan Engkau telah bangunkan pagi ini dengan tubuh yang sehat, dengan udara yang segar, dengan napas kehidupan yang baru. Terima kasih ya Tuhan. Mari kembali berbicaralah kepada kami lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Berkata demikian, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkannya kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Saudara, tema kita hari ini menang menghadapi kekhawatiran hidup. Saudara, sebagai manusia yang terbatas, kita tidak lepas dari rasa khawatir. Entah itu masalah sakit, masa depan anak-anak kita, ataupun masalah ekonomi. Mengapa kita khawatir? Karena kita tidak dapat mengendalikan situasi dan kondisi yang ada di dalam dunia ini. Bencana alam seperti banjir, longsor, virus yang sedang terjadi, semua bisa terjadi tanpa bisa kita kendalikan. Kita hanya bisa mengantisipasi dan berusaha untuk bisa menghadapi semua bencana itu dengan baik, namun kita tidak dapat mengendalikannya. Saudara, firman Tuhan yang kita baca ini dalam Matius 6, 25-34 berbicara tentang pergumulan hidup yang dialami oleh setiap manusia, termasuk anak Tuhan. Bagian ini adalah bagian dari khotbah Yesus di bukit. Yesus tahu bahwa manusia sering khawatir, baik dalam hal makanan, minuman, maupun pakaian. Tuhan mengajar kita agar kita tidak khawatir akan hidup yang kita jalani. Dalam ayat 1 jelas sekali dikatakan, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kita makan dan minum, dan janganlah pula khawatir akan tubuhmu, apa yang hendak kita pakai. Tuhan katakan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Artinya, firman Tuhan mau mengatakan bahwa Allah telah memberikan kehidupan kepada kita. Masa iya Allah tidak akan memberi makanan
atau minuman untuk kehidupan kita. Kalau Allah telah memberikan tubuh kepada kita, masa ia tidak akan memberikan kita pakaian untuk dipakai? Saudara, Tuhan mengajak kita untuk melihat burung-burung di udara yang tidak ada harganya, namun diberi makan oleh Allah. Alkitab menggambarkan bahwa harga burung pipit 5 ekor 2 duit. Begitu murahnya. Namun tak satu pun yang dilupakan oleh Allah. Artinya, kalau burung pipit yang tidak berharga saja, keberadaannya tidak dilupakan Allah, apalagi kita yang dijadikan seturut dan segambar dengan rupa Allah. Betapa berharganya kita di hadapan Allah. Tak peduli siapa kita, apa latar belakang kita, pekerjaan kita, kondisi kita saat ini, Tuhan senantiasa memperhatikan dan tak pernah melupakan hidup kita. Karena itu, saudara, ada 2 hal yang harus kita lakukan untuk menang menghadapi kekhawatiran yang ada. Pertama, berimanlah kepada Allah. Ayat 30 dikatakan, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Tuhan mau kita percaya dan beriman kepadanya, bahwa ia pasti memelihara kita, anak-anaknya. Ingat saudara, burung pipit ia pelihara, bunga bakung Tuhan dandani, terlebih lagi kita anak-anaknya, Tuhan pasti memeliharanya. Berimanlah kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus fokus kepada Tuhan. Ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Kita harus fokus kepada Tuhan sebagai Raja yang berkuasa atas segala sesuatunya. Ia yang mengatur alam semesta ini, juga atas hidup kita. Kita harus fokus kepada janji Tuhan dan kebenaran yang Ia katakan, bahwa Ia maha kuasa dan Ia maha baik. Tuhan mau kita fokus dan percaya kepada pemeliharaan Tuhan, bukan kepada kekhawatiran yang kita miliki. Karena itu di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Di dalam surat Filipi 4 ayat 6 juga dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, Tuhan adalah jawaban hidup kita. Karena itu dalam menjalani kehidupan ini, mari kita jalani sehari lepas sehari dengan bersandar dan percaya kepada Tuhan. Kita kerjakan bagian kita, bekerja, berdagang, berusaha dengan rajin, dengan kerja keras, dengan tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Barulah saudara, hati kita bisa tenang dan kita bisa menang menghadapi kekhawatiran hidup yang kita miliki. Di tengah-tengah kondisi dan keadaan yang sedang kita alami saat ini, yang sedang tidak baik oleh karena penyebaran virus corona, mungkin juga karena masalah pekerjaan yang kurang baik, masalah keluarga kita sedang kita alami, Tuhan mengajarkan kita untuk tidak khawatir. Mari lakukan tugas kita, bekerja dengan semangat, dan tetap beriman dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan sampai kekhawatiran menguasai hidup kita. Sebaliknya, biar kita boleh tetap memiliki damai sejahtera dan fokus percaya kepada janji Tuhan. Kiranya saudara, firman Tuhan ini memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kebenaran-Mu. Hidup kami kadangkala Tuhan dikuasai dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan apa yang belum terjadi di masa yang akan datang, sehingga membuat kami kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan, biar firman-Mu boleh menenangkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Mari Tuhan pimpinlah kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan boleh menolong dan menyertai kami.
Kami yang bekerja, Tuhan, di kantor, berkati pekerjaan kami, baik kami sebagai direktur, baik kami sebagai manajer, baik kami sebagai staf, kami sebagai karyawan. Tuhan berkati kami, berikan hati yang bertanggung jawab untuk kami mengerjakan tugas dan pekerjaan kami. Kami sedang sakit, Tuhan juga tolong kami. Kiranya Engkau boleh melawat kami, menjamah kami satu demi satu. Tuhan, kami sedang sakit mata, Tuhan tolong mata kami, biar Engkau boleh jamah dan sembuhkan kami, sehingga kami dapat memiliki penglihatan yang baik. Tuhan tolong. Kami sedang bergumul dengan sakit kanker paru-paru, Tuhan juga tolong kami. Kiranya Engkau boleh menguatkan iman kami, memberikan kami kesembuhan mukjizat-Mu Tuhan. Kami sedang sakit Tuhan akan kanker prostat, Tuhan juga tolong kami. Engkau boleh memberikan kami juga kekuatan dan pertolongan daripada Engkau. Kami sedang sakit tifus, Tuhan juga tolong kami. Berikan kami pemulihan daripada Engkau. Tuhan, jamah kami, Tuhan pulihkan kami. Kami sedang sakit akan batuk dan pilek, Tuhan juga jamah dan pulihkan kami, biar Tuhan boleh sembuhkan. Kami sedang sakit kaki kami, Tuhan, ada pengapuran, sehingga kami sulit berjalan. Tuhan jamah kami, Tuhan pulihkan dan sembuhkan akan sakit kaki kami. Tuhan tolong, kami serahkan setiap pergumulan kami, masalah keuangan, masalah keluarga, hai ke dalam tangan Tuhan. Tuhan boleh campur tangan. Terima kasih Bapa, kami sungguh berserah sepenuhnya hanya kepada Engkau saja. Bapa, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.